Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan darah nifas. Di sini dimulai dari logia kubra. Logia kubra ini berlangsung 1-3 hari, kemudian berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, kemudian darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Kemudian ada lakua sanguinolenta. Lakua sanguinolenta ini ciri-cirinya itu berlangsung selama 3-7 hari. Kemudian berwarna merah muda, volume mulai sedikit dan darah keluar bercampur dengan lendir. Kemudian di sini ada logia serosa. Logia serosa itu berlangsung 7-14 hari, kemudian berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Kemudian ada logia ajba. Logia ajba ini berlangsung kurang lebih 14 hari, berwarna putih bening, terus kemudian merupakan tahap pemulihan, dan cairan ini mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nifas. Nah, di hari pertama ini setinggi proksesus sifoidius. Di hari pertama ini darah nifas masih berwarna merah terang dan rahim itu mulai berkontraksi untuk mengeluarkan sisa-sisa jaringan. Kemudian di hari kedua ini 2 jari di bawah proses sifoidius. Volume darah itu mulai masih signifikan nyeri dan kram. Terus kemudian di hari ketiga ini setengah pusar ke proksesus sifoidius. Darah mulai berkurang tetapi masih merah. Kemudian di hari keempat setengah di atas pusar, volume darah itu mulai berubah, terjadi lebih gelap. Rasa sakit ini ketidaknyamanan mulai berkurang. Kemudian di hari kelima itu setinggi pusar. Hari kelima volume darah semakin berkurang dan berwarna kecoklatan. Kemudian di hari ke-6 2/3 di atas simfisis. Simfisis ini adalah sendi yang berada di tengah tulang panggul. Selama kehamilan, ligamen atau jaringan ikat dalam sendi simfisia pubis akan jadi lebih lentur dan elastis. Kemudian dari 7 1/3 simfisis ke pusar. Warnanya ini darah cenderung menjadi lebih terang dan hampir tidak ada. Tubuh sudah merasa lebih kuat. Kemudian dari ke-8 itu 1/3 di atas simfisis. Hidrasi dan nutrisi yang baik mendukung dan aktivitas ringan dapat dilakukan. Kemudian terakhir di day ke-9 itu volume darah sudah mulai sedikit dan tubuh sudah kembali normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cervical effacement dan dilation. Dilation atau pelebaran. The gradual opening of the cervix measured in centimeter from 0 to 10 cm. Atau pembukaan cervix secara bertahap diukur dalam sentimeter dari 0 sampai 10 cm. Nah, di sini ada cervix is not afraid of dilated, atau cervixnya itu belum melebar atau terbuka. Kemudian di sini ada cervix is fairly effaced and dilated to 1 cm. Cervix ini telah terbuka dan melebar hingga 1 cm. Kemudian cervix is dilated to 5 cm. Cervix melebar hingga 5 cm. Kemudian cervix is fairly dilated to 10 cm. Cervix sudah melebar sepenuhnya hingga 10 cm. Kemudian pembukaan itu terdapat 10 pembukaan. Pada pembukaan pertama ini persalinan itu terjadi ketika mulut rahim membuka sebesar 1 cm, dan biasanya itu kontraksi dapat membuat ibu hamil merasa mual dan nyeri pada panggul. Kemudian pembukaan kedua ini persalinan berarti mulut rahim itu sudah mulai terbuka sebesar 2 cm. Kemudian pembukaan ketiga itu mulut rahim sudah membuka 3 cm, kontraksi itu semakin intens. Hanya selang setengah jam janin itu sudah mulai aktif berusaha menuju mulut rahim. Saat ini terjadi pada baiknya langsung menuju tahap persalinan. Kemudian pembukaan keempat itu ibu hamil merasakan jika mulut rahimnya semakin terbuka. Momen ini dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pecah ketuban. Kemudian pada pembukaan kelima ini dapat menimbulkan durasi kontraksi lebih lama dan sebelumnya. Pada pembukaan ke-6 itu kontraksi itu semakin instan. Ahli medis yang mengurus persalinan sudah dapat merasakan kepala janin saat memasuki tangan ke rahim. Kemudian pada pembukaan ke-7 ini mulut rahim sudah mulai melebar mencapai 7 cm, dan ibu hamil itu disarankan untuk mengatur nafas dan menjaga tenaga. Kemudian pada pembukaan ke-8 pembukaan pada serviks sudah mencapai 8 cm. Kemudian pada pembukaan ke-9 mulut rahim sudah semakin terbuka lebar dan ibu hamil sudah merasakan kontraksi. Kemudian pada pembukaan 10 sudah menandakan
pembukaan persalinan sudah sempurna dan ibu harus mengejar dengan sangat kuat untuk membantu janin agar keluar dari tubuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang laktasi. Laktasi itu adalah bagian-bagian yang ada pada payudara. Di sini ada dinding toraks. Dinding toraks ini yang berperan penting saat bernafas. Kemudian di sini itu ada otot dada yang membantu kita saat bernafas. Kemudian ini itu adalah kulit. Dan kemudian di sini ada lobus. Lobus ini jumlahnya sekitar 15-25 per 1 payudara. Dalam 10 lobus terdapat unit yang lebih kecil, yaitu lobius. Kemudian di sini ada puting susu. Puting susu itu terletak di bagian tengah areola, dan di puting susu ini ada lambang kecil yang nantinya akan digunakan untuk mengeluarkan ASI. Kemudian di sini ada areola. Areola adalah pinggiran yang berwarna kecoklatan pada bagian inilah yang nantinya akan membesar saat masa kehamilan dan menyusui. Kemudian ini di sini ada saluran susu yang membawa ASI dari lobius ke puting susu. Kemudian ini ada jaringan adiposa yang menyimpan lemak dan mengatur energi metabolisme. Selanjutnya di sini ada laktasi hormon-hormon yang berpengaruh dalam produksi ASI. Jadi hormon yang mempengaruhi produksi ASI itu adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu merangsang sel alveoli di kelenjar susu untuk memproduksi ASI. Dan hormon oksitosin yang diproduksi di bagian otak, tempatnya pada kelenjar hipotalamus dan kelenjar pituitari 1. Di sini terdapat oksitosin yang berfungsi sebagai mensekresikan ASI. Kemudian ada kontraksi, yaitu otot meremas ASI keluar. Selanjutnya ada hisapan bayi merangsang saraf di payudara, yaitu untuk memberikan rangsang pada puting dari otak.